episode ini tidak dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa. Alhamdulillah saya bisa. Ya. Mana? Alhamdulillah ya. Coba bereskan dulu jajarannya. Rapikan dulu Pak. Pokoknya. Ya. Sebelum kita ke pembelajaran supaya kondisinya kelihatan enak, kondusif segala macamnya. Udah. Bereskan dulu, rapikan dulu. Sidak yang betul ya. Harus betul diperhatikan. Ya. Sebelum kita meneruskan masalah materi yang selanjutnya, Bapak ingin coba dulu dipimpin seorang untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana? Ya, Habib, Laila, Samsi, Fahmi, Yaida, Rusabila, Lia, Anissa, Suci Mariana. Alhamdulillah semuanya berhadir ya. Anak-anakku, ya. Waktu itu kita telah membahas tentang yang namanya dari pernikahan di dalam Islam ya, gitu ya. Jadi minggu yang lalu kita telah membahas tentang dari pernikahan di dalam Islam. Sekarang kita akan menuju kepada apa? Pernikahan yang terlarang menurut syariat Islam. Nah, mungkin ada yang sudah paham apa itu sih mengenai pernikahan yang terlarang kira-kira? Ayo coba. Siapa? Oh, siapa tadi? Siapa dulu? Oh, ini aja. Pernikahan terlarang adalah pernikahan yang tidak dibolehkan atau diharamkan menurut syariat Islam. Seperti menikah masih dalam masa iddah yang belum habis. Oh iya, jadi terlarang ya, karena masa iddah di sana belum habis, tidak boleh ya menikah ya. Kecuali kalau masa iddahnya udah beres. Ya coba gitu. Oh sini aja. Lihat coba. Pernikahan yang haram karena ada sebab-sebab tertentu seperti ingin menyakiti perasaan istri, keluarganya, atau seperti nikah kontrak yang dibatasi waktu tertentu. Nah sekarang akan membahas tentang materi masih di dalam pernikahan. Tapi judulnya sekarang apa? Udah tahu belum? Macam-macam pernikahan. Nah kita buka aja. Sekarang ada yang namanya pernikahan semahram ya. Jadi mahram ya, adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh siapa? Seorang laki-laki. Laki-laki itu diantaranya ada 3 macam. Pertama ada mahram karena keturunan. Ya. Jadi mahram karena keturunan adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada sebab hubungan keturunan. Dan ada yang namanya anak perempuan kandung dan seterusnya. Biar saudara perempuan sekandung. Ada saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, ya anak perempuan. Biar anak perempuan dan saudara perempuan. Ya itu kira-kira ya. Sekarang sekarang ada yang namanya mahram, ya karena pernikahan haram ya. Nah, mahram karena pernikahan atau musyawarah ya adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan ya. Jadi karena sebab pernikahan sifatnya adalah sementara, artinya sepanjang mesti terpikat pernikahan maka menjadi haram ya. Ustaz. Nah, mahram tersebut saudara atau perdagangan ya adalah seorang perempuan yang mahram dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada hubungan sepersusuan. Ya, nanti harus dikasih tahu apabila suatu saat bahwa anak tersebut ya sudah sesusuan. Ya, makanya tidak boleh ya harus izin suami nantinya kalau begitu ya. Nah, jadi saya gambarkan. Nah, saudara-saudara apabila seorang bayi telah disusukan dengan seorang perempuan bukan mahram 3 kali sampai ke kenyang ya. Yang termasuk mahram sesuai diantaranya ibu sepersusuan, seorang ibu yang menyusui, ya saudara sepersusuan. Udah ya, itu kira-kira yang haram. Mengenai haram sepersusuan. Sekarang ada yang namanya nikah sigor. Artinya seseorang menikahkan anak
perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Pernikahan ini dilarang karena terjadi pemaksaan dan persyaratan yang mengikat, sehingga pernikahan tidak didasarkan kepada rasa cinta yang dapat berakibat pernikahan tidak berlangsung lama. Itu ya, nikah sigon, artinya nikah sila. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nikah tahlili ya. Jadi menikah seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 ya. Sekarang kepada yang namanya ada satu lagi ya, nikah beda agama ya. Ini nikah beda agama itu seorang perempuan muslim ini menikah dengan seorang perempuan yang muslim atau kafir, itu hukumnya dilarang di dalam Islam. Misalkan Diana teh menikah dengan orang Amerika ya, Amerika yang badannya besar, tetapi agamanya berbeda, bukan agama Islam. Kalau di Islam itu dilarang, artinya diharamkan ya, gitu ya. Kami terhadap istri yang pertama apa? Suami wajib memberi istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak memaksakan dan tidak mendahului. Kedua apa? Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Kedua apa? Istri wajib mencari suami sama-sama dan siap-siap. Macam yang pertama ada yang namanya talak roj'i. Apa artinya? Suami boleh kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa akad baru. Dan yang ketiga adalah talak bain. Nih, yaitu talak 3. Talak 3 sekalian. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali. Berarti apa? Pada istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Ya. Dengan akad nikah baru. Nah, ini tidak boleh untuk 3 kali ini tidak boleh. Biasanya seorang istri itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nanti setelah ada talak itu diceraikan, boleh diikat kembali. Ada jeda ya. Dan idah. Sekarang yang namanya idah ya. Berapa? Idahnya? 3 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggalkan oleh suaminya. Sekarang kalau dia hamil apa? Tidak hamil. Nah, apabila jadi idah itu apa? Idah itu masa menunggu ya. Masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa idahnya. Misalkan 3 kali sucinya. Itu tuh apa? Untuk mengetahui dengan pasti bahwa di rahimnya tidak ada yang namanya keturunannya tidak ada, untuk memastikan ya. Memastikan apa? Memastikan tidak hamil ya. Dan jadi tidak hamil apabila seorang perempuan dicerai suaminya dalam keadaan hamil, sehingga masa idahnya adalah sampai melahirkan ya. Lalu kalau dicerai oleh suaminya dalam hamil, itu idahnya sampai melahirkan. Dan sekarang idah karena talak, kalau pasal tauluk ya, ada 2. Ya. Jadi ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri, tidak memiliki masa idahnya. Ya. Apabila ketika ditalak suami, seorang istri tidak pernah dicampuri, masa idahnya sebagai berikut. Ya. Apabila dalam keadaan suci, ya tidak menstruasi karena sudah menopause, artinya sudah berhenti ya dari maka masa idahnya ada 3 bulan. Ya. Ditolak suaminya ya. 3 bulan 3 kali suci ya.
Nah, apabila dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. Dah. Ada pertanyaan? Oh silakan. Jadi pertanyaan Pak, Pak tolong dijelaskan kembali. Saya belum paham betul mengenai nikah tahlil. Ya. Muhammad Subur belum paham. Untuk dijelaskan kembali katanya mengenai nikah tahlil. Coba, siapa yang bertanya? Yang mau jawab? Jom. Oh ya, udah setia. Iya aja, Diana. Ya. Nikah tahlil adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suami sebelumnya, tetapi sebelumnya ada pernikahan yang direkayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak bain kedua. Setelah habis masa iddah, nikah semacam ini hukumnya haram dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Iya, nikah tahlil. Di sana ada apa? Ada rekayasa cinta. Ya, tidak boleh. Mungkin pernikahannya disuruh untuk menikah, kemudian setelah menikah diceraikan, kembali. Mungkin enggak? Siapa ingin menjawab? Oh silakan. Siapa? Suci ya? Sifat. Ya. Izin menjawab Pak, kalau dicontohkan misalkan ada seorang perempuan yang sudah jatuhi talak bain atau talak 3 oleh suaminya, karena suaminya masih sangat cinta kepada mantan istrinya atau belum move on ya, akhirnya menyuruh seorang temannya supaya menikahinya dengan mencukupi segala kebutuhan untuk pernikahan, bahkan sampai dikasih imbalan yang sangat besar, dengan syarat setelah menikahinya kemudian harus menceraikannya kembali. Tunggu siapa lagi? Oh iya, udah aja, tidak. Pak ini bertanya, mengapa harus ada iddah? Pak? Mengapa? Mengapa harus ada iddah? Mengapa harus ada tidak? Jadi itu apa tadi? Masalah menunggu. Silakan. Siapa lagi yang bertanya? Yang mau jawab? Oh, ya. Kita jatuh. Ini menjawab pertanyaan dari Jidan. Dan itu adalah masa menunggu seorang perempuan yang boleh menikah dengan laki-laki lain setelah dicerai suaminya. Masa menunggunya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Iya. Ada lagi yang mau jawab lagi? Saya Pak Oh, silakan. Nadia. ingin menjawab sebelumnya, sebab itu adalah untuk mengetahui apakah seseorang yang dicerai itu dalam keadaan hamil ataupun tidak. Bila dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Dan apabila ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, baik dicampuri atau tidak, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Coba baca. Laki-laki dikatakan sebagai pemimpin untuk istrinya. Gunawan, kenapa? Ya dikatakan seorang pemimpin untuk istrinya. Silakan untuk diskusikan dulu. Ayo, waktunya 3 menit, cepat. Semangat. 3 menit. Ya, lama. Masih siap deh. Silakan yang ingin udah ke depan dulu. Kelompok silakan. Oh, dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oh iya, kelompok 2 ya. Siapa? Panggil dulu. Ya. Izin menjawab. Iya. Jadi laki-laki dikategorikan sebagai pemimpin bagi istrinya dan pelindung bagi istrinya karena Allah telah melebihkan laki-laki dari kaum perempuan karena laki-laki harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Iya. Siapa lagi dong? Siapa lagi? Jom semuanya, tunggu. Oh ya, ini. Tunggu dulu siapa lagi? Suci. Aduh udahkan. Ini aja sekarang. Siapa? Anissa aja dulu. Ini menambahkan karena laki-laki itu adalah tugasnya berat untuk menghidupi diri dan keluarganya dengan cara berikhtiar. Maka di sini digambarkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin artinya laki-laki yang bertanggung jawab baik lahir ataupun batinnya. Menyimpulkan atau mau refleksikan? Cuma siapa dulu? Yang mau refleksikan? Oh, ya, 1, 2, 3, belajar. Itu aja, sampai siapa? Sampai aja dulu. Kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui dan memahami tentang macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, juga hikmah pernikahan. Iya, alhamdulillah cukup ya. Mudah-mudahan
pembelajaran sekarang ini ada manfaatnya dan berkahnya ya. Akhirnya mungkin Bapak nanti akan suruh untuk berdoa lagi ya. Sebelum berdoa, mungkin sedikit kesimpulan dari Bapak, semoga kita semua tidak terjerumus kepada pernikahan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masuk ke dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sekitar mawaddah warahmah. Bahkan jadikan rumahku adalah surga. Ya, baiti nanti. Untuk pulang, Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.